Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi terkait dinamika demokrasi Indonesia. Materi yang akan kami bahas: pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kedua, mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Tiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang terakhir, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan, Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Cicero 106-43 SM menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Menurut Kranenburg dan TKB Sobarodin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Tujuan negara RI dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Teori tujuan negara pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan. Mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Karena pelanggaran hukum masih ada. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian warisan. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertaukusumo menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu Gerechtigkeit, yaitu keadilan, Sicherheit, yaitu kepastian, Rechtmäßigkeit, yaitu kemanfaatan. Beberapa lembaga penegakan hukum. Kepolisian, fungsi utama sebagai lembaga penyidik. Kejaksaan, fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut. Lembaga penasehat, memberi bantuan hukum. Kehakiman, berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegakan hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat bahwa aparatur penegakan hukum bukan warga negara biasa. Ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain
yang statusnya bukan aparatur penegakan hukum. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat. Sekian dari kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.